sebuah klub sepak bola sedang melakukan sesi latihan bersama. Nacho dan coach melakukan latihan pemanasan menggiring bola di lapangan. Pada saat sedang berlatih, Nacho tidak sengaja melakukan kesalahan hingga mengalami cedera pada kaki kirinya. Ia jatuh terkilir sambil memegangi kakinya. Seketika emergency dengan cepat datang berlari menghampiri dan mengamankan Nacho ke tepi lapangan. Emergency, emergency. Nacho pun dibawa keluar lapangan dan dibawa ke rumah sakit oleh emergency. Setibanya di rumah sakit emergency berkoordinasi dengan perawat dan dokter untuk tindakan lanjut dokter dengan Nacho. Dokter melakukan tindakan lebih lanjut dengan memeriksa kaki Nacho. Saya beberapa pasien dengan keluhan kaki terkilir seperti mama ini tadi jatuh ya, jatuh terkilir dari rumah sakit. Misalnya dulu ya saya di rumah sakit. Kondisi dengan saya terlibat hari ini menjadi apa ya? Saya menjadi latihan dan sepertinya kaki saya terkilir. Bagian mana yang sakit? Bagian pergelangan kaki saya kan Pergelangan kaki yang mana? yang kiri. Baik, saya izin untuk memeriksa ya. Ini sakit. Sakit. Setelah saya periksa tadi, ternyata kamu mengalami dislokasi pergelangan kaki. Apakah itu bisa sembuh dok? Bisa, kita bekerja sama dengan fisioterapis untuk mengembalikan pergelangan kaki yang dislokasi. Mbak Adel, tidak kalau izin pasien ini. Terima kasih Mbak Adel. 2 jam kemudian, setelah dilakukannya uji lab, ditemukan hasil lab bahwa Nacho mengalami dehidrasi tingkat berat. Hasil lab untuk pasien aku tadi ya. Oh iya, terima kasih Mbak Adel. Saya izin menjawab. Iya. Selamat siang dok. Jadi ini hasil ujiannya sudah keluar. Saya izin untuk dibacakan ya. Jadi ini kamu mereka pernah dehidrasi terberat. Jadi saya sarankan kalau itu beberapa hari ke depan, kamu dirawat di rumah sakit juga. Hasilnya saya sarankan kamu. Apa ada pertanyaan lagi? Tidak ada dok. Kalau tidak ada, saya tinggal berhenti. Terima kasih. Saya keluar dulu. Terima kasih dok. Setelah itu, dokter memanggil ahli gizi rumah sakit untuk membahas penanganan pasien yang mengalami dehidrasi tingkat berat. Halo, selamat pagi Mbak Adel. Iya, selamat pagi Mbak Dinda. Apa kabarnya Mbak Adel? Alhamdulillah baik. Sebenarnya kenapa ya menelpon? Jadi gini Mbak Adel, ini kan ada pasien yang terkena dehidrasi tingkat berat dan juga dislokasi pada kaki kirinya. Oh, seperti itu. Lalu gimana ya? Mbak Adel bisa ke ruangan saya tidak ya setelah ini? Oh iya, bisa. Saya akan segera ke sana. Mbak Adel, terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama Mbak Dinda. Waalaikumsalam. Setelah dari ruangan dokter, dokter pun melakukan koordinasi bersama ahli gizi dan fisioterapi di ruangannya untuk membahas seorang pasien yang mengalami dehidrasi dan dislokasi pada kakinya. Baik, terima kasih atas kedatangannya Mbak Adel dan juga Mbak Aul. Di sini tujuan saya untuk mengumpulkan Mbak Aul dan juga Mbak Adel ini, kita akan membahas tentang pasien yang terkena dehidrasi tingkat berat dan juga dislokasi pada kaki kirinya. Wah, dehidrasi tingkat berat.
Hal itu bisa menjadi hal serius jika disertai dengan dislokasi pada kakinya. Dan kita juga harus memastikan bahwa pasien tersebut mendapatkan asupan cairan dan elektrolit yang mencukupi. Benar, namun perlu diperhatikan juga kondisi kakinya. Kita perlu melakukan penanganan yang tepat agar pasien tersebut dapat pulih kembali. Setuju apa yang dikatakan Mbak Ul dan juga Mbak Adel. Di sini juga kita bisa memastikan agar pasien tersebut tidak terkena komplikasi. Dan mungkin saja pasien tersebut juga membutuhkan asupan cairan dan nutrisi tambahan untuk masa pemulihannya, serta untuk mengatasi dehidrasi yang dialaminya. Baik, bagus sekali. Di sini saya harap kita bisa bekerja sama agar pasien tersebut bisa kembali sehat dan juga pulih. Baiklah, setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan secara langsung untuk mengetahui kondisi dislokasi yang dialami oleh pasien tersebut. Saya juga. Baik, terima kasih atas koordinasinya pada hari ini. Saya cukupkan koordinasi kita. Terima kasih. Semoga kita bisa saling membantu agar pasien kita bisa kembali sehat dan pulih kembali. Terima kasih Mbak Adel. Terima kasih Mbak Ul. Saya gimana ya? Ya. Selesai melakukan koordinasi dan meninggalkan ruangan dokter, ahli gizi melakukan pengkajian data lebih lanjut dengan datang menemui pasien. Pagi Bu, kabar saya baik, keadaan saya sudah lebih baik sekarang. Jadi kedatangan saya di sini untuk menanyakan beberapa hal terkait tindakan lanjut penanganan Anda dengan kondisi dehidrasi tingkat berat. Apakah diperbolehkan? Oh ya, boleh Bu. Baik. Lalu untuk yang pertama, apa saja kebiasaan yang Anda lakukan sehari-hari? Sehari-hari saya biasanya melakukan latihan fisik di lapangan. Lalu untuk konsumsi cairannya sendiri, apakah narko lebih banyak mengonsumsi cairan atau seimbang dengan latihan yang dilakukan? Ketika saya melakukan latihan fisik di lapangan, saya memiliki kebiasaan sedikit mengkonsumsi minuman. Nah, sepertinya kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan yang kurang baik ya Narko, karena sebagai atlet sepak bola, kebutuhan cairan Anda itu lebih banyak daripada orang biasa, karena lebih banyak mengeluarkan keringat ketika berlatih ataupun bertanding. Nah, secara umum, sebagai seorang atlet itu direkomendasikan untuk mengonsumsi 2-3 liter per harinya. Wah, ternyata sebanyak itu ya Bu? Iya, karena sebagai seorang atlet juga membutuhkan lebih banyak asupan cairan. Nah, selain itu, Anda juga harus memperhatikan waktu Anda untuk mengonsumsi cairan. Bisa diusahakan untuk mengonsumsi sebelum, selama, dan setelah pertandingan ataupun latihan. Baiklah, kalau begitu saya memperbaiki dan mulai memperhatikan pola konsumsi cairan saya. Baik. Lalu apakah ada tantangan atau mungkin alergi terhadap makanan? Oh, kalau alergi saya nggak punya. Baik, sepertinya informasi tersebut tidak cukup ya untuk saya lakukan evaluasi terhadap pola makan Anda. Semoga lekas sembuh. Terima kasih Bu. Baik, saya izin keluar ya. Silakan. Setelah ahli gizi mengunjungi Nacho, fisioterapi datang ke ruangan Nacho untuk memastikan bagaimana keadaan Nacho. Hari ini saya melakukan latihan pagi reguler. Kaki saya terpincir dengan keras. Dada saya sudah berusaha memampang badan saya, tapi saya tidak kuat dan maknya saya terjadi dengan keras. Jadi saya dalam memastikan biasanya sering menjadi kasus seperti ini, terutama saat aktivitas fisik lebih keras. Kalau begitu izinkan saya untuk mempersiapkan istirahat tidak. Baik. Ya betul, ini dislokasi lima. Saya akan melakukan tingkat di ilmu dari posisinya. Saya sebentar ya. Sudah, bagaimana sekarang? Apakah sudah merasakan lebih baik? Sudah lebih baik sih sekarang, sudah lebih bisa diatasi. Baik, sekarang kondisimu sudah mulai baik, tetapi perlu istirahat. Dan nantinya kamu perlu latihan jalan dengan damai. Baik, terima kasih. Baik, sama-sama. Kalau begitu, saya mohon dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Setelah fisioterapi selesai melakukan penanganan untuk memperbaiki posisi kaki Nacho, fisioterapi meninggalkan kamar rawat inap lalu bertemu dengan dokter dan ahli gizi yang sedang membahas perkembangan pasien di depan administrasi. Halo semua. Apa nih? Kebetulan jadi kita berdua tadi sedang membicarakan tentang kasus pasien yang terkena dehidrasi yang tidak dan juga dislokasi pada pasiennya. Oh, kalian sedang membahas itu. Bisa menurut saya. Wah, gitu. Jadi pemeriksaan apa saja yang sudah akan kita lanjuti? Kalau dari saya sih, tadi waktu visit
akan difokuskan kepada pendiet sehingga asupan cairannya bisa terpenuhi. Kalau dari saya, tadi sudah melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki posisi kakinya. Baik, terima kasih sudah melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada pasien tersebut. Semoga pasien kita bisa sehat dan berkembang. Kalau begitu saya duluan ya. Hati-hati ya. 2 hari kemudian, setelah diberikan penanganan oleh tim kesehatan, keadaan Nacho kembali lebih baik, keadaan kakinya membaik dan dehidrasinya tertangani, Nacho pun diperbolehkan untuk pulang. Coach bertemu dengan dokter tentang perkembangan Nacho saat ini. Bagaimana kabarnya dok hari ini? Sudah lebih baik dok sekarang. Ayo dok, saya mau bertanya. Bagaimana ya perkembangan kesehatan aku saat ini? Untuk kondisi saat ini, diisolasi dan juga dehidrasi dari pasien aku sudah tertangani dengan baik. Untuk selanjutnya, apakah aku sudah diperbolehkan untuk pulang? Berdasarkan hasil observasi, pasien aku sudah bisa diperbolehkan pulang. Oke, terima kasih dokter. Sama-sama, saya izin untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih. Nacho pun pulang bersama coach karena kondisinya sudah tertangani atas bantuan tim kesehatan rumah sakit.